Kali ini kita lagi ngoprek-ngoprek Honda Beat FI ESP ya, ESP atau Eco. Dan ini motor kemarin sempat nelpon kita ya di jalan, katanya fanbelnya itu putus ya. Tapi kita juga lagi sibuk, lagi ada kerjaan ya, jadi nggak bisa ditinggal gitu kan. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk mengganti di bengkel terdekat lah, seperti itu ya. Dan setelah diganti V-belnya ya dengan yang baru, terus kata ownernya bilang, katanya kok malah kok agak beda gitu, sebelum ganti fanbel dan sesudah ganti V-bel itu berbeda gitu. Katanya yang sebelum ganti V-bel itu tarikannya mending agak enteng ya, terutama itu tarikannya jadi agak kurang responsif katanya. Oke, dan minta sekalian dicekin. Oke, ini kita bongkar untuk bagian CVT-nya. Memang di sini untuk V-belnya baru ya, ini baru merek Federal K44 ya. Nah, namun di sini kalau teman-teman perhatikan hanya sekilas, ini nggak ada kesalahan dan perbedaan lah, pemasangan itu nggak ada ya. Terlihat ya, ini bagian permukaan puli depan ya, atau bagian si rumah roller itu kayak keramik teman-teman ya, licin ini licin. Dan teman-teman lihat juga nih warnanya ya, ini terlihat warna seperti ini licin teman-teman, ini licin ya. Dan kemungkinan besar ini V-bel baru dilepas dari plastik langsung dipasang ya, langsung dipasang tanpa dicuci dulu ya, tanpa dicuci dulu. Kalau di tempat kita ya, di tempat kita atau saya sendiri, walaupun itu V-bel baru ya, baru buka plastik, tetap saya lakukan pencucian ya, bukan pencucian uang, bukan ya, pencucian uang bahaya nanti. Jadi pencucian V-bel ya, walaupun V-bel baru tetap kita cuci dulu menggunakan air sabun ya, dan air sampai bersih ya. Karena apa? Karena V-bel bawaan pabrik walaupun baru, dia pasti berminyak ya teman-teman, pasti berminyak, nggak mungkin nggak berminyak ya, pasti berminyak. Jadi kenapa kita cuci? Kadang-kadang sempat ada yang nanya, bang, di postingan yang saya sebelumnya itu pernah saya nyuci ya V-bel baru, dan ada yang nanya, bang kok V-bel baru dicuci gitu kan. Oke bang, saya jawab ya. Di sini saya bukan hanya V-bel baru yang saya cuci, V-bel lama pun juga tetap saya cuci menggunakan air sabun. Ya, bertujuan apa? Untuk mengurangi kadar minyak itu sendiri ya. Soalnya V-bel itu karet, apalagi baru itu dari pabrik ya, itu pasti kena minyak lah ya, licin jadinya. Oke, dan alhasil si V-bel ini akan selip ya, akan selip di bagian si rumah roller depan ya, khususnya bagian rumah roller depan itu pasti cenderung cepat selip. Dan di sini terlihat ya, nah ini di pinggirannya ada bekas hitam, ini bekas oli, minyak lah intinya, minyak ya. Warnanya pun juga begini ya. Jadi buat teman-teman semua, barangkali mau memasang sendiri di rumah, walaupun itu V-bel baru ataupun lama, usahakan dicuci dulu lah ya, cuci menggunakan air sabun colet aja nggak apa-apa ya, sabun colet, yang penting sabun aja intinya. Itu untuk mengurangi minyak ya, minyak yang ada di V-belnya. Ini lagi proses penghalusan ya. Jadi kita yang tadinya kayak keramik ya, ini rumah rollernya, sekarang alhamdulillah udah mencilak, udah kayak baru ya, keset, jadi udah nggak licin lagi ya, udah nggak selip lagi. Ini bagian kipas pun juga sama ya, ini lagi proses. Ini seperti ini. Oh ya, barangkali teman-teman yang nanya, bang apa itu nggak habis ininya? Oke, di sini saya jawab, insya Allah nggak bang, karena kita pakai amplas yang halus ya, hanya untuk menghilangkan sisa-sisaan minyak ya, istilahnya seperti itu, sisa-sisaan minyak yang licin-licin. Jadi kita haluskan aja ya, nggak usah dalam-dalam, nggak usah lama-lama, yang penting agak bersih seperti ini. Dikira-kira aja, pakai pikiran lah, pakai feeling aja ya. Sekiranya udah cukup ya udah gitu, nggak usah berlebihan. Apa-apa kalau berlebihan itu kan nggak boleh ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, alhamdulillah udah bersih, kita habis cuciin ya. Dan untuk bagian kampas gandanya juga ya, udah kita bersihkan seperti ini ya. Dan untuk bagian rumah roller yang tadinya mungkin teman-teman ada videonya sebelumnya, slip
Bagian sini ini udah kita pokoknya udah kita bersihkan semua ya. Udah kita haluskan kembali, udah kita cuci juga. Nih bagian dalam juga udah bersih, udah kita cuci ya pakai air dan cairan khusus. Oke, dan untuk bagian mangkoknya ini kita bikinkan seperti ini ya. Jadi kita bikin menggunakan tuner ya. Ada di video-video sebelumnya, ini bertujuan untuk agar memberikan daya cengkram lebih kuat ya kepada si kampas gandanya. Dan untuk fibelnya juga udah kita cuci ya. Fibelnya udah kita cuci pakai air dan sabun khusus ya. Oke, tinggal kita mulai perakitannya. Bagian CVT udah kita pasang juga, udah rapih ya, udah kita tes tadi, naik juga, alhamdulillah enteng ya, nggak selip lagi. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.